Keesokan harinya, kamu gugup. Aku nggak gugup, sangga Jingga. Davin tersenyum. Ia mengelus belakang kepala Jingga dengan lembut. Lalu ibu jari tangan yang satunya lagi menyentuh dagu Jingga dan sedikit menariknya ke bawah, membuat Jingga menghentikan kegiatannya yang tengah menggigit bibir. Jelas-jelas kamu gugup, ucap Davin lagi dengan tatapan lembut. Tangan kamu dingin dan kebiasaanmu selalu menggigit bibir seperti ini kalau sedang gugup. Akhirnya Jingga mengangguk seraya mengembuskan nafas pelan. Ia menatap pria yang duduk di sampingnya dengan setelan semi formalnya, kemeja hitam yang digulung hingga siku dan celana hitam. Aku memang masih gugup ketemu orang tua kamu. Aku Jingga, apalagi setelah kecelakaan yang menimpa kamu kemarin. Sepertinya kepercayaan mereka sama aku semakin menipis atau bahkan gak ada sama sekali. Davin menarik kepala Jingga mendekatinya. Lantas dikecupnya kening wanita itu cukup lama. Jangan gugup, selama ada aku di sisi kamu akan baik-baik saja. Ayo kita turun sekarang. Jingga mengangguk. Kata-kata Davin mampu memberinya sedikit ketenangan di dalam hatinya. Keduanya turun dari mobil setelah Dodik membukakan pintu untuk mereka. Sambil menggenggam tangan Jingga dengan erat, Davin membawa istrinya memasuki rumah keluarganya yang megah itu. Orang tuanya sudah berkumpul di ruang tamu dan kedatangan Davin langsung diserang berbagai pertanyaan oleh Lucy. Mas, kamu baik-baik saja? Bagaimana keadaanmu? Oh ya Tuhan, syukurlah. Lucy memeluk Davin dan mencium pipi kiri dan kanan putranya itu. Davin hanya menanggapinya dengan datar, merasa risih dengan sikap ibunya yang berlebihan. Aku baik-baik saja, Mi. Lucy seketika terdiam tanpa menatap Jingga sama sekali. Lucy kembali ke tempat duduknya di samping Anthony. Davin menyadari sikap ibunya yang mengabaikan Jingga ia menoleh tersenyum pada sang istri seraya mengeratkan genggamannya seolah ingin memberi kekuatan pada Jingga. Kita duduk. Jingga mengangguk tersenyum. Selama ada Davin di sisinya ia akan baik-baik saja. Keduanya duduk di sofa panjang. Setelah mencium tangan Anthony, pria parubaya itu nyaris tidak pernah menyambut kedatangan Davin dengan ramah, dan Davin tidak memperdulikan hal itu. Bagi Davin, sosok ayah hanyalah sebatas status saja di dalam keluarganya. Davin sudah kehilangan sosok ayah yang sebenarnya sejak lama. Tak lama setelah itu Amaryllis pun turun dari lantai 2, ikut duduk di single sofa dan tak berkomentar. Orang tua Chelsea sepertinya kecewa pada kita, ucap Lucy. Kamu harus menunjukkan ketulusanmu saat meminta maaf nanti di depan mereka, Mas. Davin tidak memberi tanggapan apapun. Ia baru mau menjawab ibunya setelah Jingga menyikut perutnya dengan pelan. Aku tahu, jawab Davin pada Lucy. Chelsea itu anaknya tulus dan baik, Mas. Kasihan banget dia. Gimana orang tuanya nggak kecewa? Pada saat yang sama, suara bel terdengar berbunyi. Seorang pembantu membukakan pintu dan tak lama kemudian Chelsea yang tampil memukau datang bersama kedua orang tuanya. Lucy langsung menyongsong Chelsea, memeluknya dan memujinya dengan berlebihan, sementara sikap Emran dan Nita tidak begitu ramah, apalagi saat mereka menyadari kehadiran Jingga di tengah-tengah mereka. Davin menatap kedatangan mereka dengan tenang. Setelah sambutan hangat Lucy untuk keluarga Chelsea, kini mereka duduk dan mengobrol ringan. Sesekali Chelsea menatap Jingga dengan tangan mengepal. Terima kasih sudah datang memenuhi undangan kami, Pak Emran, Jeng Nita dan Nak Chelsea, kata Lucy tersenyum ramah. Sejujurnya ide ini datangnya dari Davin. Dia meminta saya untuk mengundang kalian makan malam. Jingga mendengarkan dengan seksama. Ia cukup kaget mendengar Davin lah yang mengundang mereka. Namun untuk apa? Apa ada yang ingin kamu sampaikan pada kami, Dev? Anak saya sudah menunggu lama. Nyatanya kamu masih dengan istrimu, tanya Nita. Suasana mendadak berubah canggung ketika setelah Nita berkata demikian. Akan tetapi Davin tampak tidak terpengaruh. Davin diam dan tak melepaskan tangan Jingga dari genggamannya. Begini, Jeng, timpa Lucy cepat. Sepertinya untuk
Untuk hal itu Davin memang sangat merasa bersalah, makanya dia mengajak kita berkumpul di sini untuk minta maaf. Tatapan Lucy beralih ke arah Davin. Bukan begitu Mas, tidak, Mami salah. Sanggah Davin membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Davin menegakkan punggung, menatap Chelsea dengan tajam. Aku sama sekali tidak merasa bersalah atas apa yang aku lakukan. Davin, timpa Lucy, memberi peringatan. Bicara yang baik sama tamu kita. Mami nggak bisa selamanya terus-menerus membela mereka. Tatapan dingin Davin beralih pada ibunya. Mami harus tahu siapa mereka sebenarnya, dan Mami jangan menutup mata lagi. Apa maksud kamu, Mas? Tanya Lucy tak mengerti. Suasana di ruangan itu berubah tegang. Emran dan Nita sama-sama menatap Davin dengan tajam dan waspada. Sementara Chelsea hanya diam, menatap Davin dengan sorot mata penuh rasa sakit, sekaligus rindu yang tak tersampaikan. Chelsea, aku tahu apa yang sudah kamu lakukan. Davin menatap Chelsea tajam, membuat Chelsea tampak tidak nyaman. Aku nggak ngerti apa maksud kamu, Dev. Timpal Chelsea. Kamu berusaha menyembunyikan kebenaran, Chelsea. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, kebohongan nggak akan bertahan selamanya. Berhenti bicara omong kosong terhadap anak saya, serga Emran dengan lantang. Kamu seharusnya meminta maaf dan berlutut di hadapan dia, karena sudah membuatnya lama menunggu. Mata Emran berkilat-kilat marah. Davin tersenyum samar, balas menatap Emran dengan tenang. Om dan keluarga Om yang harus meminta maaf dan berlutut di hadapan istri saya. Semua orang terkejut mendengar ketegasan dalam nada suara Davin, termasuk Jingga. Namun Jingga tidak berani menyela Davin. Ia hanya diam dengan pikiran bertanya-tanya apa kiranya yang akan disampaikan suaminya. Kemarin ketika kecelakaan itu terjadi, itu bukan murni karena kecelakaan. Suara Davin terdengar lantang memenuhi ruangan. Kamu, Chelsea, dalang dibalik kecelakaan itu. Kamu sengaja menyuruh seseorang untuk mencelakai istriku. Tak ada yang tidak terkejut di ruangan itu, kalah mendengar ucapan Davin yang tegas dan tajam. Chelsea terkesiap, matanya terbelalak penuh kepanikan dan kebingungan. Ia membuka mulut, hendak membela diri, tapi Davin tidak memberinya kesempatan. Kamu benar-benar lebih buruk dibanding dugaanku, desis Davin dengan rahang mengeras. Dia tidak tahu apa-apa, protes Emran, berusaha untuk melindungi anaknya. Tetapi Om tahu bukan? Om tahu apa yang Chelsea rencanakan dan Om diam membantu menyembunyikannya. Davin menatap tajam ke arah Emran dan Nita. Om juga bertanggung jawab atas perbuatan ini. Emran tersentak karena tudingan yang dilontarkan oleh Davin. Wajah Emran memerah, menahan amarah. Kamu tidak bisa bicara sembarangan, Davin. Kamu tidak memiliki bukti dan saya bisa melaporkanmu atas pencemaran nama baik. Davin tersenyum samar. Apa menurut Om, saya tipe orang yang akan berbicara tanpa bukti? Suaranya rendah, tapi terdengar penuh intimidasi yang membuat Emran mendadak tak bisa berkutik. Jingga yang sejak tadi mendengarkan pun merasa terkejut, tak percaya sekaligus bingung dan marah mendengar fakta tersebut. Jingga yakin suaminya berbicara fakta. Davin tidak akan berbicara sembarangan jika tidak memiliki bukti. Mas, kamu ini bicara apa sih? Lucy yang tampak kebingungan dan pucat itu akhirnya angkat bicara. Kenapa masalahnya jadi begini? Bukannya kamu bilang tujuan dari acara malam ini kamu ingin meminta maaf pada mereka? Mau sampai kapan Mami dibodohi Chelsea? Rahang Davin berkedut menatap ibunya dengan serius. Itu Mami yakin Chelsea bukan pelakunya. Lucy membuang muka dari Davin. Sebaiknya kamu berhati-hati dalam bertindak, Mas. Saya nggak akan pernah memaafkanmu, Davin. Nita berseru dengan marah. Bisa-bisanya kamu menuduh putri saya berbuat keji seperti itu. Aku nggak seperti itu. Aku nggak melakukannya, ucap Chelsea terputus-putus. Mencoba mencari kata-kata untuk membela dirinya sendiri. Tangannya bergetar.
Aku sama sekali nggak melakukannya. Tidak ada alasan yang bisa mengubah kenyataan, Chelsea. Tegas Davin, kamu sudah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Kamu sudah menyakitiku dan Jingga, dan kini saatnya kamu menerima akibat dari perbuatanmu. Tepat. Setelah mengatakan kalimat tersebut, suara derap langkah tiba-tiba terdengar menggema di dalam rumah dari arah luar. Semakin lama, semakin terdengar mendekat. Lalu beberapa orang polisi tiba dan mengelilingi ruangan itu. Terima kasih telah bekerja sama dengan kami, Pak Davin, ucap salah seorang dari polisi itu pada Davin. Lalu ia menunjukkan surat penangkapan untuk Emran dan Chelsea kepada semua orang di ruangan tersebut dan menjelaskan bahwa Chelsea dan Emran terlibat dalam rencana pembunuhan terhadap Jingga pada kecelakaan hari itu. Dua polisi yang lain segera menangkap dua tersangka tersebut dengan tenang tapi tegas. Chelsea memberontak, tidak terima. Tidak, kalian pasti salah. Aku tidak melakukannya. Aku bukan tersangka yang kalian maksud, teriaknya histeris. Semua bukti yang kami punya sudah cukup membuktikan Anda bersalah, kata polisi yang memborgolnya. Anda bisa membela diri di pengadilan nanti. Sementara itu, Emran tidak banyak bertindak. Ia diam dengan kedua tangan diborgol di depan. Wajahnya memerah menahan amarah. Nita menangis histeris melihat suami dan putrinya ditangkap. Wajah Lucy pucat pasi dan ia berpegangan pada Anthony saat tubuhnya nyaris terjatuh. Davin tampak tenang seraya memeluk Jingga. Istrinya itu tampak terkejut dengan kenyataan yang baru saja ia ketahui. Jadi benar, kamu yang sudah membuat Davin celaka. Lucy menghampiri Chelsea dalam sekejap mata. Tatapan Lucy berubah tajam saat menatap wanita itu. Chelsea menangis, kepalanya tertunduk. Ia seakan tidak bisa berkata-kata untuk menanggapi pertanyaan Lucy. Jawab! Lucy menarik kerah baju Chelsea dengan marah. Kamu benar-benar menyuruh seseorang untuk menabrak Jingga. Tapi akhirnya Davin yang terluka. Untung anakku tidak kenapa-napa. Tangisan Chelsea semakin menjadi-jadi. Melihat Chelsea tidak menyanggah tuduhan itu, kemarahan Lucy semakin meluap. Kenapa kamu melakukan ini semua, Tante? Kenapa kamu melakukan ini semua, Tante? Chelsea, kenapa? Tante sudah menganggap kamu seperti anak Tante sendiri. Tapi kenapa kamu melakukan perbuatan sekeji ini pada anak Tante? Seru Lucy. Tangan kanannya melayang hingga suara tamparan keras terdengar menggema di ruangan itu. Wajah Chelsea terlempar ke samping. Sebagai seorang ibu, Nita tidak terima putrinya ditampar. Nita maju hendak membalas Lucy dengan perbuatan serupa, akan tetapi polisi keburu memisahkan mereka berdua. Polisi pun membawa Emran dan Chelsea pergi dari rumah tersebut menuju kantor polisi untuk proses lebih lanjut. Nita yang masih menangis histeris menyusul mereka sambil berteriak tidak terima. Sisa keluarga yang tinggal di ruangan itu terdiam dalam keheningan yang penuh dengan kekecewaan. Jingga masih terdiam dalam pelukan Davin. Tangannya mengepal merasa marah pada Chelsea yang telah merencanakan pembunuhan untuknya. Tapi pada akhirnya Davin yang celaka. Mami masih mau membela wanita ular itu lagi, ujar Amaryllis seraya menatap Lucy yang tengah memijat pelipis. Lucy duduk di sofa sambil memejamkan mata. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya ia bersuara tanpa menghiraukan ucapan Amaryllis barusan. Tolong antarkan Mami ke kamar, Pi. Anthony membantu istrinya berdiri dengan merangkul bahunya, lalu membawanya pergi dari ruangan itu. Mami gak ingin meminta maaf pada istriku, tanya Davin tiba-tiba membuat langkah kaki Lucy seketika terhenti. Dev, bisik Jingga seraya mengusap dada Davin, lalu menggelengkan kepala saat Davin menatapnya. Davin tidak merespon Jingga. Ia kembali menatap punggung ibunya. Apa Mami sadar bahwa yang sudah Mami lakukan pada istriku selama ini sangat
pada istriku selama ini itu sangat kejam. Mami selalu menyalahkan Jingga atas apa yang terjadi padaku. Padahal tanpa Mami sadari, Mami selalu membela orang yang salah. Lucy terdiam, tangannya bergetar, dan ia nyaris terjatuh andai saja Anthony tidak menahannya. Biarkan ibumu istirahat dulu, kata Anthony singkat. Sebelum akhirnya ia kembali melangkah bersama Lucy, rahang Davin mengetat, merasa marah pada orang tuanya. Ia juga marah dengan keadaan yang ada, marah pada keluarga Emran. Namun pelukan hangat dari Jingga yang menyandarkan kepala di dadanya membuat emosi Davin perlahan menguap. Davin balas memeluk punggung Jingga dan mengecup puncak kepalanya. Maaf sayang, ucap Davin penuh penyesalan. Kali ini aku benar-benar akan memastikan mereka semua mendapat hukuman yang setimpal. Jingga mengangguk, mengeratkan pelukannya di pinggang Davin. Aku percaya padamu, Dev. Terima kasih, gumamnya dengan perasaan lega.